Tahun ini kita lebih banyak bersyukur ya, bersyukur karena memang kondisi ada yang spesial gitu ya, ada yang istimewa karena Ica lagi hamil dan di Ramadan ini masuk bulan ke-9. Iya. Ya, bulan ke-9 artinya tinggal menghitung beberapa minggu ke depan, insya Allah akan lahiran. Nah, jadi di Ramadan ini memang banyak perhatian ke Ica untuk memantau kehamilan. Nah, terutama dari kontrol tiap minggu ya. Kemudian ya beberapa hal misalnya kondisi Ica yang mualnya juga masih berasa gitu ya. Kemudian di kehamilan ini asam lambung agak Naik. suka naik dan aktivitas juga harus dibatasi gitu ya. Bukan berarti harus diem aja, enggak, cuma memang aktivitas harus dibatasi. Walaupun kemarin sempat bed rest juga. Nah, jadi memang Ramadan tahun ini banyak keistimewaan. Terutama buat anak-anak juga nih, kita memotivasi mereka buat puasanya bisa full ya. Puasanya biar full. Walaupun yang full cuma Rendra. Iya. Malik fullnya katanya setengah hari aja. Setengah hari aja. Sampai jam 2. Sampai jam 2 ya. Berarti ini ntar habis ini Idul Fitri akankah kunjungin ke keluarga atau kebalikannya? Nah, biasanya memang kalau tradisinya itu pasti mengunjungi rumah keluarga lain ya. Ya, biasanya begitu. Jadi ada kakak-kakaknya, mamanya Kak Dude itu kita ke sana gitu. Terus habis itu nanti di hari kedua kita ke rumah papanya Ica gitu. Cuman di tahun ini karena kehamilannya udah 36 minggu, jadi memang dokter juga dari awal udah bilang, Bu, Lebaran jangan kemana-mana, jangan mudik gitu. Dari awal kita tahu hamil gitu kan. Iya dok gitu. Nah terus kemarin karena kita udah kontrol setiap minggu, dokter juga ngingetin lagi ya. Ya, betul. Bu, kalau bisa aktivitasnya dibatasi ya gitu. Jadi memang ya harus banyak istirahat aja gitu. Jadi tahun ini kalaupun misalkan ketemu keluarga, rencananya sih besok pada mau ke rumah Keluarga ya. yang datang ke Jadi rumah. keluarga yang datang gitu supaya nggak terlalu banyak pergerakan. Betul. Berarti di tahun ini juga tadi sholat Id pertama juga akhirnya nggak ikut juga. Nggak Iya, ikut gitu betul. karena memang secara kondisi jadi kita juga udah menimbang-nimbang ya, jadi kayaknya memang nggak mungkin nih gitu karena boleh kan sebenarnya untuk jalan segala macam boleh gitu, cuman memang kondisi yang sekarang ini kalau aktivitasnya terlalu berlebihan dari kapasitas yang tubuhnya bisa terima, nanti takutnya malah kenapa-kenapa gitu. Sementara kan antara Saf, Ica sama Kak Dude kan beda nih, cowok-cowok kan gitu. Jadi daripada kenapa-kenapa kayaknya kita lebih baik di rumah aja deh gitu. Terus ini juga kan sempat tadi juga Kak itu juga ini yang ngerasain sekarang mungkin yang di kehamilan ketiga ini berarti lebih banyak lemasnya gitu nggak sih Kak? Apa bedanya sama yang kedua satu gitu? Jadi kalau hamil Rendra sama Malik itu tuh masih bisa sampai syuting sinetron ya waktu itu ya. Bahkan di usia kehamilan yang nggak jauh beda dari sekarang gitu. Tapi kalau kehamilan yang ini memang dari awal masuk dari trimester awal malah sebenarnya dari awal rasa mualnya pun udah beda ya. Jadi yang ini benar-benar signifikan banget. Terus di trimester 2 alhamdulillah aman. Aman tuh gitu. Nah pas trimester 2 kita pikir oh iya mungkin sama nih udah gitu ya, udah melewati fase-fase mualnya udah selesai gitu. Nggak tahu ya ternyata pas masuk trimester 3 ya ada lagi gitu. Tapi Icanya tetap enjoy. Iya. Nah, menurut dokter tuh apapun dinikmatin aja, dijalanin, dan ya yang bisa dilakuin aja. Kalau yang harus dihindari. Jadi pokoknya dibikin santai aja buat Ica. Tapi kata dokter kenapa mungkin kehamilan ketiga ini jadi kayak lebih rentan gitu? Ya itulah ya. Kondisi beda-beda. tiap kehamilan kan beda-beda ya. Jadi nggak semua, sebenarnya kehamilan pertama kedua juga beda gitu ya. Jadi nanti anak keempat, kelima, keenam, ketujuh juga mungkin beda-beda ya. Mungkin ya. Jadi memang kondisi kehamilan tiap ibu di tiap anak itu beda-beda. biasanya berbeda-beda. Jadi kuncinya cuma satu, nikmati, jalani, dan ya berusaha dibikin happy lah gitu. Berarti sejauh ini kalau misalnya Kak Dude sendiri
nggak ngambil yang kayak jauh gitu masih Kak? Kayaknya suka ada syuting luar kota atau apa? Oh kemarin saya luar kota syuting. Iya, kemarin. Kalau saya sih tetap jalan ya, tetap syuting. Cuma saya kan selalu titipin Ica nih. Ada beberapa orang-orang terdekat juga ada sekitar Ica. Jadi kalau ada apa-apa Ica bisa kontak orang-orang terdekat gitu ya. Termasuk anak-anak juga ya. Anak-anak juga. Iya. Tapi saya juga walaupun jauh syuting kayak kemarin keluar kota tetap saya pantau sih Ica gimana perkembangannya gitu. Di berapa minggu ke depan ini bakal ngambil job di luar gitu Kak? Ke depan ini sih sepertinya belum ya. Paling kalaupun ada masih sekitaran Jakarta Sudah ya. Jakarta. Tapi memang saya lebih concern sekarang untuk jagain Ica dulu nih sampai nanti akhir bulan insya Allah ya. Berarti untuk ini udah disiapin kan kayak misalnya untuk perlengkapan untuk dibawa ke rumah sakit kalau nggak salah ya? Udah. Mm-mm. Nah itu mungkin mulai terpikir kayak udah beli bajunya atau pakai yang kakaknya atau beli baru lagi semua atau gimana? Kalau gini, jadi kalau untuk bajunya, pakaian-pakaiannya kita memang beli baru semua, karena yang dari zaman abang-abangnya itu udah kita kasih semua juga. Kita kasih Jadi ke orang juga ya. nggak tersisa di sini. Tapi yang masih kita simpen itu ada stroller, jadi dorongan bayinya. Terus ada boxnya juga. Jadi kalau pas misalkan dia lagi tidur, terus kita mau ngapa-ngapain beraktivitas, dia bisa di situ gitu. Itu masih ada. Terus selebihnya ya harus nyicil lagi. Harus baru sih memang ya. Harus baru Karena lagi. kan perbedaannya 7 Lumayan, tahun. Iya, hampir 7 tahun kan. Jadi barang-barang 7 tahun lalu udah nggak ada sih sebenarnya. Akan persalinannya bakal sesar atau normal? Sesar insya Allah ya. Insya Allah. Sesar. Karena sebelum-sebelumnya sesar ya? Iya, anak pertama, kedua itu sesar semua. Dari kak sendiri gimana maksudnya? Ini kan tinggal kayak beberapa menunggu beberapa minggu lagi gitu ya, menjelang siap menyambut Ya. anak ketiga. Insya Allah, tapi jadi gini, kalau mungkin ya mentalnya insya Allah udah masih inget lah ya gitu kayak waktu kehamilan pertama, kedua. Cuman memang kalau yang sekarang kan berbedanya itu karena ada Rendra sama Malik, jadi perlu ngasih pengertian juga ke mereka gitu ya. Nanti kondisi setelah melahirkan itu bagaimana, terus juga ketika ada adiknya lahir, pasti kan adiknya juga karena komunikasinya dengan cara menangis gitu, jadi mereka juga kita coba kasih pengertian nih gitu. Dokter juga udah bilang ya, kayak siap nggak kalau nanti dengar adiknya nangis katanya gitu. Jadi lebih ke situ sih, karena kan mereka juga udah sekolah gitu kan, jadi kayaknya lebih mempersiapkan ke situnya gitu. Antusias mungkin abang-abang nih gimana? Wah, abang-abang dari mulai kehamilan bulan-bulan pertama tuh udah semangat ya. Jadi sampai sekarang tuh ngomong di perut bunda terus ya. Udah mulai berkomunikasi lah sama adiknya di perut ya. Tapi kalau misalnya ngelihat mungkin beberapa media sosial kakak atau YouTube-nya gitu, kemarin sempat keluar negeri juga tadi ya, di trimester. Itu sebelum hamil. Sebelum hamil. Cuma baru kita edit. Uploadnya telat memang begitu. Karena filenya kita cari-cari, ketemu lagi nih paling. Jadi kita upload aja gitu. Jadi memang selama kehamilan nggak ada berpergian lah ya kan? Sempat kita ke Bali ya. Ke Bali akhir tahun sih ya. Akhir tahun Jadi kemarin kita ke Bali. Masih bisa itu naik pesawat. itu masih bisa. Jadi kita memang waktu itu pas lagi kebetulan anak-anak kan libur sekolah main panjang. Terus pas usia kehamilannya itu juga sudah boleh untuk naik pesawat gitu. Jadi udah tanya dokter aman, kita juga udah cek. Terus dapat surat izinnya juga. Ya udahlah kita sekalian berangkat deh gitu sama anak-anak. Itu aja ya. Apa ada plan kayak kan biasanya orang suka ada baby moon gitu-gitu. Ada gitu. Kayak kita itu doang ya. Kita nggak ada sih. Jadi ya itu aja karena kita lebih mikirnya lebih ke anak-anak sih ya. Jadi kayak pas mereka kan udah sekolah tiap hari, pas mereka lagi libur lumayan deh mereka refreshing gitu. Betul di anak pertama kedua pun nggak ada baby moon sebenarnya. Sampai syuting juga waktu itu kan. Jadi ya yang penting sehat lah Icanya. Tapi capek nggak sih kak? Maksudnya kan kayaknya anak-anak cowok kan lebih aktif juga kan ikan ya, masih harus yang ada jurusin juga, tapi kondisi kehamilan sekarang tuh maksudnya beda dari yang sebelumnya, kesulitannya gitu. Jadi memang akhirnya kasih pengertian sih ke anak-anak, jadi kayak udah dari awal nih udah bilang kayak Rendra, Malik, bunda nggak bisa terlalu cekatan nih gitu, jadi kalau ada apa-apa tolong ngertiin, jadi dan alhamdulillah sih mereka ngertiin, jadi saling bekerja sama ya. Nah terus ya pasti pas kalau dia lagi di rumah lagi nggak syuting,
Nah biasanya Kak Dude tuh, jadi yang bantuin segala macam. Terus kalau misalkan kayak kita lagi di atas nih, terus anak-anak mau ke bawah gitu. Nah kalau Ica kan nggak bisa terlalu sering naik turun tangga gitu, jadi yaudah Kak Dude yang jagain gitu. Jadi kita berbagi tugas. Dan untuk kedepannya ada kayak pembagian langsung nggak sih biasanya di antara kalian? Kan suka ada tuh yang kayak Oh, ini bagian ini, bagian apa? kalau kita sih nggak ada yang dipatok-patokin ya Iya. pembagiannya. Jadi kita bagi sesuai kebutuhannya aja gitu. Oke, berarti selanjutnya ini yang Sun untuk yang dipersiapin ada lagi nggak sih Kak? Atau semuanya udah full tinggal menunggu persalinan? Sebenarnya udah semua udah aman sih insya Allah ya, udah aman. Tinggal banyak berdoa. Ya paling kalaupun persiapan mungkin lebih ke nanti ketemu sama dokter sebelum persalinannya ya. Paling Persiapan itu sebelum aja. persalinan aja, paling itu aja sih. Tapi kalau untuk kondisi Kak sekarang sehat nggak? Alhamdulillah sih, alhamdulillah sehat. Cuman itu memang jadi banyak kan dari tadi kan duduk gitu. Terus nah kayak misalkan biasanya kayak tadi tradisi sungkeman kita kan biasanya kita pasti duduk di bawah. Cuma ini karena udah nggak mungkin, jadi kita lakukannya berdiri gitu. Termasuk yang siaga juga nggak sih Kak Dude? Iya. Oh ya harus. Harus. Bahkan tengah malam pun kalau dibangunin ya udah bangun. Ya, Pak, ya. Karena kan saya nggak bisa merasakan hamil kayak apa gitu ya. Jadi ngelihat ternyata emang berat ya. Ada lika-liku yang harus ya laki-laki ya kita mendampingi lah gitu ya Yang kan. bingung kalau misalnya kayak aduh sebentar lagi mau, jadi kayak mau nenangin tapi mau nolongin apa bingung ya. Apa yang bisa Apa yang bisa nih, ya? dibantu. Bingung gitu kan kalau misalnya oh ini setengah perut saya bawa gitu kan mungkin gitu ya, ini nggak mungkin kan. Jadi saya nggak ada bayangan gitu, yang paling bisa ya saya siap standby aja di samping Ica gitu. Terakhir mungkin Kak, ada target nggak sih kayak pengennya berapa banyak anak gitu atau 3 cukup? Yang penting Nah udah cewek gitu. kita memang 3 ini Minimal sudah 3 insya lah ya. Allah lah ya, alhamdulillah ya kan. Yang kalau dulu sih kita pengen lebih dari 2. Iya. Tapi kita melihat 3 ini kita syukuri dulu ya. Alhamdulillah kita besarin. Ya kita lihat bagaimana ke depan ya. Tapi insya Allah 3 ini sudah cukup insya Allah ya. Terima kasih Oke. banyak Kak. Terima kasih. Sehat-sehat Kak Ica. Amin. Thank you.